berdasarkan nama hanya 3 orang ini. Ada Pak Dr. Hasan, Pak Supriyono, dan Ibu Indri. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Indriati dari MAN 1 Bayumas. Ibu Indri bisa nyalakan? Halo? Halo, Bu? Bu Indri? Unmute-nya, Bu Indri, unmute-nya supaya mute-nya supaya dihidupkan, Bu Indri. Ya, Bu Indri. Halo, Bu Indri? Ya, untuk selanjutnya kepada Ibu Indriati, barangkali bisa untuk memberikan penjelasan terkait dengan ini beliau film pendek sebagai media membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19. Mohon maaf. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu, kurang lebih 15 menit. Audionya gangguan, mohon maaf. Saya tidak bisa mendengar. Oh. Apakah mendengar suara saya, nggih? Dengar, Bu. Mendengar, mboten? Ya, dengar, nggih. Dengar, Bu. Halo, Ibu. Halo, Bu. Dengar, Bu. Lanjut, Bu. Halo, Bu Indri. Halo, Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia dan teman-teman yang saya hormati. Saya di sini akan membawakan presentasi tentang makalah saya, yaitu film pendek sebagai media membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19. Next. Ya. Indonesia sedang dilanda COVID-19, mungkin bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara-negara di dunia yang hampir seluruhnya yang mau tidak mau ini kita menghadapi fakta, ya, fakta bangsa Indonesia pada saat pandemi, yaitu bahwa virus mudah sekali menular. Kemudian hal ini terlihat dari adanya jumlah korban yang terus-menerus bertambah dari hari ke hari, bulan ke bulan. Kemudian karena jumlah virus sangat mudah menular dan jumlah korban yang sangat banyak penambahannya dalam setiap bulannya, maka ini akan menimbulkan rasa kekhawatiran, bahkan ketakutan. Jujur saya sendiri juga takut begitu ya dengan COVID-19, maka dengan rasa takut ini, maka akan merubah tatanan kehidupan. Jadi banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang seharusnya, yang sebelumnya itu melekat pada diri bangsa Indonesia, kemudian berubah gitu. Ya, next. Di sini data COVID ya, kasus COVID-19 dari bulan ke bulan. Maaf, ini yang 21 Juli itu jumlah yang meninggal itu 4.320 ya. Di situ kurang angka 0. Kemudian
Kalau kita lihat, saya bukan ahli COVID, sehingga saya tahunya hanya melihat jumlah data ini, dan saya melihat lingkungan masyarakat sekitar saya. Begitu. Kemudian pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan, ini sumbernya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Protokol kesehatan sebagai berikut, ya, sudah kita ketahui ya, semua sudah paham, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak, menjaga imunitas dengan pola hidup bersih dan sehat, atau PHBS. Kemudian di sisi lain, ada juga larangan-larangan yang dikeluarkan, terkadang oleh tingkat RT, kemudian tingkat RW, tingkat kelurahan, dan kecamatan, kabupaten, atau kota, ya, yang mungkin lain daerah, lain larangannya, yang seperti yang saya alami di sini, begitu di Jawa Tengah, di Purwokerto ya, itu ada larangan bertamu atau menerima tamu dari daerah terjangkit. Nah, karena saking takutnya, begitu masyarakat itu memahami peraturan ini, begitu dengan semua tamu yang datang itu dicurigai gitu. Jadi tidak hanya yang dari daerah terjangkit, termasuk yang satu kabupaten. Mohon maaf, ibu saya berada di Banyumas, saya di Purwokerto, itu jaraknya hanya 17 km. Tapi kalau saya datang ke rumah ibu saya, itu langsung didatangi oleh gugus COVID RT gitu. Banyak ditanya-tanya. Kemudian yang kedua, larangan berkerumun atau mengumpulkan orang. Ini juga banyak membuat perubahan ya, di mana di perkumpulan-perkumpulan seperti Dasawisma, PKK, kemudian organisasi kemasyarakatan yang lain yang akhirnya tertunda. Mengingat mungkin kalau organisasi yang besar bisa secara virtual ya, tetapi kalau di tingkat RT, RW, begitu tidak semua masyarakat memahami IT. Jadi belum tentu masyarakat bisa secara virtual seperti menggunakan Zoom, seperti yang ada di sini, itu belum tentu, sehingga terganggu. Seperti pertemuan-pertemuan Dawis dan PKK itu sampai sekarang belum berjalan. Jadi tidak ada pertemuan setiap bulan, padahal itu kan wahana yang sangat penting ya, media yang sangat penting untuk bersosialisasi, kemudian untuk mencari-cari informasi. Kemudian larangan berjabat tangan. Ya, kemudian profesi saya kebetulan sebagai guru di sebuah madrasah aliyah gitu di daerah Purwokerto, yaitu guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas gitu. Maka kebiasaan siswa setiap pagi berjabat tangan dengan kami para guru itu juga tidak berjalan. Nah, sekarang apalagi siswa belajar jarak jauh gitu. Itu mengurangi mengurangi kedekatan kita dengan siswa. Jadi seperti ada jarak. Dan juga jabat tangan itu sebenarnya adalah sarana untuk membangun karakter siswa ya, membangun karakter siswa di mana siswa itu supaya menghormati kepada orang yang lebih tua, pengganti orang tua, yaitu guru di situ akan berpengaruh. Kemudian larangan mudik tadi sudah disampaikan oleh pemakalah sebelumnya ya, bagi warga yang tinggal di luar kota. Jadi ada suami istri yang terpisah gitu, karena COVID-19 yang sudah 5 bulan tidak pernah bertemu ya. Mungkin kalau suami istri itu tidak begitu bermasalah, tapi bagaimana dengan putra-putrinya yang masih kecil gitu ya, yang butuh pendampingan, sehingga banyak sekali istilahnya rasa dari anak-anak itu yang menjadi merasa kurang disayangi oleh orang tuanya yang jaraknya jauh. Kemudian yang lain-lain banyak sekali ya yang terjadi di masyarakat, mungkin Bapak Ibu mengalami sendiri di daerahnya sendiri. Dan larangan di atas ya, larangan yang tadi ini bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yang telah melekat pada diri
bangsa Indonesia. Pada awalnya terjadi pertentangan batin. Misalnya, saya mau bertemu dengan sahabat yang biasanya kita itu kalau bertemu dengan sahabat itu berjabat tangan, cipika-cipiki, kemudian ngobrol-ngobrol dengan cara berdekatan, ini menjadi jauh sehingga terjadi jarak. Ini menurut saya begitu. Ini bisa merenggangkan kedekatan. Kalau ini terjadi menyeluruh mungkin bisa berbahaya juga menurut saya. Dan setelah terbiasa dengan larangan tersebut, akhirnya suaranya. Suaranya nggak ada, Bu Andri. Halo Ibu, halo. Halo Ibu Andri, suaranya. Halo Ibu Andri. Halo Ibu Indri. Suaranya itu, Bang. Bu Indri. Ibu Indri. Tidak ada suaranya. Ya, enggak. Salah. Bu Indri. Tidak ada suara. Nggak usah ini itu datang. Kan. Ini repot. Bu Indri tidak ada. Tidak ada suaranya.
Ibu Indri tidak ada suaranya. Sepertinya mute, Pak. Tidak ada suaranya Ibu Indri ini. Ya baik, untuk Ibu Indri, mohon maaf ini waktunya sudah habis. Halo Ibu Indri. Ya baik, Bapak Ibu semua. Jadi itu tadi penjelasan. Ya, baik. Ya. Nggih. Jadi itu saja, itu tadi penjelasan dari Ibu Indri, seorang guru yang sangat luar biasa tadi. Nah, Bapak Ibu semua, karena berhubung hanya 3 para pemakala kita hari ini, tentu saya ingin mengajak kepada kita dalam kemasan yang berbeda diskusi ini tidak menutup dengan topik dan tema diskusi. Saya berikan dan kesempatan saya berikan. Mohon izin Pak bertanya. Halo? Ya boleh Pak. Pak Bayu ya? Ya. Silakan Pak Bayu. Kemana Pak Bayu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayu Aryawan dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Siap. Bayu merupakan mahasiswa. Mohon izin bertanya kepada Pak Hasan terkait dengan penerapan adanya aspek Pancasila dalam menghadapi COVID-19 ini. Bayu membaca dalam salah satu artikel yang dibuat oleh KKN Manggala, Unhas Makassar, tentang penerapan perwali yang mengatur pembatasan orang yang akan masuk dalam suatu bangunan, terutama industri kreatif, Pak. Dan sekarang ini menghadapi new normal, sudah banyak mereka berkumpul lebih dari 5 orang. Padahal usulannya Bayu itu, kalau dia bisa lebih dari beberapa orang, itu bisa rentan. Sangat rentan terhadap corona. Tapi bagaimana kalau yang tidak? Ya, kalau sampai 10 orang atau 8 orang, 10 orang mungkin. Tapi kalau lebih tambah lagi, bisa-bisa berpeluang menghadapi adanya gencatan yang dihadapi. Ini juga yang dapat menyebabkan beberapa produk usaha UMKM mulai dibuka kembali dan ramai masyarakat yang mau beli makanan dan juga melupakan take away yang sudah diterapkan beberapa bulan belakangan ini. Ini menunjukkan bahwa produk hukum kita itu tidak transparan. Transparan tapi tidak mengena kepada orangnya. Karena orangnya ini memang menganggap bahwa produk hukum ini ya biasa-biasa saja, menganggap produk hukum ini diabaikan. Jadi pertanyaannya bagaimana kita dalam menghadapi new normal ini harus mengedepankan produk-produk hukum yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana kesadaran masyarakat kembali apabila produk-produk hukum itu beredar. Dan juga bagi pemerintah bagaimana bagaimana supaya ada evaluasi daripada produk-produk hukum yang sekarang dibentuk agar bisa diperbaiki kembali. Itu untuk Pak Hasan. Kemudian ya, cukup satu saja dulu Pak Bayu supaya nanti kita untuk yang lain kita berikan kesempatan.
Oh ya. Satu saja pertanyaannya, nanti kalau ada waktu kita akan kasih kesempatan lagi karena masih ada yang ingin bertanya. Ya, makasih Pak. Mohon maaf ya Siap. sampai begitu. Siap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, barangkali mungkin bisa yang lain bertanya. Atau kita langsung menunggu yang lain, kita langsung berikan kesempatan saja supaya tidak menunggu nanti untuk apa namanya, sambil menunggu yang lain, maksudnya kita berikan kesempatan kepada Pak Dr. Hasan untuk menjawab pertanyaan Pak Bayu dari Kendari tadi tentang bagaimana cara menghadapi masa new normal ini, kemudian bagaimana kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait dengan produk-produk yang sudah dilakukan. Waktu dan tempat kepada Pak Dokter kami persilakan. Terima kasih Mas Edi selaku moderator dan Mas Bayu dari Kendari. Salam, kemarin saya dari Untas Haluoleo ya, Haluoleo Kendari. Begini Mas gitu ya, kita melihat satu sistem hukum ya, itu ada struktur hukum, ada substansi hukum, ada budaya hukum ya. Yang dipermasalahkan oleh Mas Bayu itu tadi memang budaya hukumnya. Ya. Budaya hukumnya itu menjadi masalah buat kita ya, artinya sudah ada produk hukum yang harus ditegakkan ya, yang harus diikuti, tapi kenyataannya itu masih ada pelanggaran-pelanggaran kan begitu. Ya. Jadi persoalannya sekarang itu begini Mas, jadi sekarang pemerintah Republik Indonesia, ya, saya amati, itu memang antara kesehatan ya, dengan ekonomi itu supaya teriring, supaya iso beriring gitu ya. Jadi kalau kita misalkan kita lockdown betul gitu, sesuai dengan ketentuan, misalkan ketentuannya Kepres, ketentuannya peraturan pemerintah, lalu ketentuannya lagi instruksi presiden, kita terapkan terus menerus gitu aja gitu ya. Itu mungkin perekonomian kita yang agak pincang gitu ya. Dampaknya. Sehingga pemerintah sekarang ini itu tampaknya ya new normal. Jadi orang new normal itu gimana ini? Nyatanya kita lihat sekarang itu ya, itu kan COVID itu ternyata malah tidak turun ya, malah naik gitu. Coba sekarang Tiongkok itu ya, Tiongkok itu yang dulunya di Wuhan itu asal usulnya COVID itu malah disalib oleh Indonesia itu, banyaknya itu. Itu berarti kan malah meningkat itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya diperlukan begini Mas Bayu, seperti diperlukan ada satu kesadaran sebetulnya, suatu kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran penegak hukum masyarakat hukum itu bersama-sama ada sinkronisasi, ada koordinasi gitu antara penegak hukum dengan warga negara. Memang itu dilematis ya, dilematis sekarang ini. Kalau akan ditetapkan pembatasan skala besar, betul akan lockdown, ekonomi nggak jalan. Tapi kalau ekonominya kita jalankan, ternyata ya seperti ini ya. Malah grafiknya itu kan progresif ini. OGIP tapi OGIP positif tampaknya ini. OGIP positif. Bukan degresif ya, tapi malah naik begitu. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu kesadaran masyarakat untuk menaati itu dan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum yang sungguh betul. Nah, sebetulnya solusinya begini Mas Bayu. Solusinya itu kalau memang lockdown itu pemerintah itu harus mencukupi segala sarana prasarana seharusnya. Ya. Memang antara ini tarik menarik antara ekonomi dan kesehatan itu. Di mana-mana ya Mas Bayu, tidak hanya di Kendari saja mungkin ya, mungkin dalam skopnya nasional ini. Ini diperlukan adanya kebijakan baru, dievaluasi betul. Oh ternyata hasil monet kebijakan pemerintah yang dulu itu katanya Mas Bayu itu transparansi ya sebetulnya ya. Tidak jalan artinya, tidak jalan karena penegakan. Jadi di sini mungkin faktor yang menjadi penyebab itu faktor finansial, dana. Kalau memang itu lockdown, itu memang harus, ini pemerintah harus
mensupport segala kebutuhan dasar hidup. Karena itu bisa. Tapi karena ini kondisi pemerintah sekarang ini adanya diperlukan suatu sebetulnya hasil dari kajian pemerintah kalau orang itu betul-betul ya itu pakai masker, lalu kita cuci tangan, betul-betul kata Mas Bayu tadi, yo jaga jarak begitu. Oh, itu saya kira bisa dilaksanakan itu. Penyebaran COVID itu bisa dicegah ya. Tapi kenyataannya ya sulit Mas Bayu ya. Misalnya di mall itu bagaimana jaraknya 1 meter itu. Kalau di masjid mungkin bisa ya dipakai 1 meter, tapi kalau di mall, di apa, ya itulah yang menjadi sulit. Saya kira itu sementara itu Mas Bayu, memang diperlukan adanya suatu sinergitas, sinkronisasi, koordinasi antara penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kalau memang pemerintah betul-betul akan menegakkan hukum ya harus ditindak gitu ya, harus ditindak. Kalau memang akan lockdown betul, ya harus bertanggung jawab. Artinya tanggung jawab sarana prasarananya, termasuk itu sosial itu, bakti sosial itu. Kalau kita lihat itu kan sekarang pemerintah kan menggelondorkan Mas Bayu, menggelondorkan dana sebesar untuk COVID itu dengan Perpu itu 405,1 triliun. Coba. 405 triliun. Triliun, Mas. Triliun Ya, itu. betul. Luar biasa dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 20 itu. Ya, betul. Ya. Tapi kenyataannya ya di lapangan ya seperti Mas Bayu itu. Nah, oleh karena itu saya mohon marilah yang protokol itu kita betul-betul ya menjadi suri teladan. Jadi ing ngarsa sung tulodo kalau Ki Hajar Dewantara itu. Kita sepenting memberi suri teladan kepada masyarakat, ya. Loh saya itu ini pakai masker gitu. Kan masker itu kan bisa menolong kita sendiri atau menolong juga orang lain. Saya kira sementara itu Mas Siap. moderator, Mas Bayu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan atas penjelasan dan paparan yang disampaikan kepada kita semua. Wabil khusus tadi kepada Pak Bayu yang dari Kendari. Memang ini akan menjadi dilematis ketika tingkat kesadaran ini tidak ditanamkan Pak Dokter ya. Karena ada semacam kontradiksi nanti. Maka karenanya kesadaran menjadi hal yang paling substansial untuk kemudian kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu semua, barangkali ada masukan lagi terkait dengan tema dan topik kita pada pagi hari ini, terutama yang berhubungan dengan barangkali materi yang disampaikan oleh Pak Supriyono dan Ibu Indri tadi, supaya kita lebih banyak sharing tentang pengalaman, informasi sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu semua, barangkali ada yang bertanya, silakan. Kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya. Atau bisa masukan, tanggapan, dan pandangan yang lain. Ini rupanya siang ini sudah ngantuk kayaknya ini Pak. Lelah mungkin ya. Udah lelah ini. Ini ada yang japri ke saya ini, saya ingin bacakan aja pertanyaannya ini Pak. Barangkali tidak ingin disebut ini. Ini kayaknya ini untuk ke Ibu Indri kayaknya ini pertanyaannya. Halo Ibu Indri, bisa? Ya, jadi ya untuk Ibu Indri ini ada pertanyaan dari salah seorang peserta yang mungkin tidak mau langsung berbicara. Sesuai dengan tema yang Ibu sampaikan tentang film pendek sebagai media untuk membumikan karakter nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal COVID-19. Nah, bagaimana strategi katanya seorang guru untuk tetap
membumikan nilai-nilai Pancasila pada siswa di tengah masa pandemi dan memasuki era new normal katanya ini. Ini pertanyaannya luar biasa ini karena mungkin barangkali Bu Henry seorang guru, ini agak langsung berdasarkan pengalaman ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Ibu Henry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dikerasin dikit? Ya. Sudah maksimal, Mas. Silakan Bu, lanjut dengar. Kalau saya sebagai pribadi itu kan kita belajar jarak jauh. Ya. Ya. Setiap kali kalau pagi itu saya mengingatkan ya siswa untuk absen, kemudian untuk berdoa, kemudian juga untuk beribadah sosial. Ya, jadi di rumah itu biar manfaat itu anak-anak supaya rajin membantu orang tua. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah yang bermanfaat untuk orang lain gitu, ya orang tua atau mungkin juga tetangga begitu, dengan tetap mematuhi protokol kesehatannya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, baik Ibu Henry. Terima kasih atas jawabannya, ini singkat, padat, jelas, berdasarkan pengalaman Bu ya. Ya. Karena setiap hari. Ya, baik. Barangkali Bapak Ibu sebagai peserta yang lain ada yang masih ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Ini kebetulan ada 2 pesan yang masuk ini. Barangkali sebelum saya baca pesan ini untuk Pak Suryo, barangkali ada yang mau bertanya, silakan, waktu dan kesempatannya kami berikan. Halo Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada, izinkan saya untuk membaca seperti yang tadi, pesan dari peserta untuk pemateri kita yang kedua tadi, Pak Supriyono. Beliau berbicara tentang semangat kebangkitan nasional untuk menghadapi COVID-19 dalam konteks Pancasila dan konstitusi. Nah, ini ada yang bertanya, Pak Supriyono, beliau dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini ada yang bertanya ini, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita membangkitkan semangat nasional itu di tengah COVID-19? Bisa dengar, Bang? Sekali lagi saya ulang, ini ada pertanyaan dari salah seorang peserta, bagaimana cara membangkitkan semangat nasional itu di tengah COVID-19. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab, bukan menjawab ya, sharing saja. Jadi, bagaimana cara membangkitkan semangat di tengah pandemi. Jadi saya ulangi lagi mungkin yang saya sampaikan pada materi tadi, bahwa kita sebagai anak bangsa yang satu nasib, mungkin di tengah pandemi ini seharusnya justru saling bahu-membahu, saling membantu, karena pada dasarnya kita itu anak bangsa yang seharusnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kalau kita mengacu ke kebangkitan nasional, dulu itu kita agak flashback pada saat pendahulu kita itu membangun atau mendirikan bangsa ini itu dengan semangat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu semangat itu harus kita warisi hingga sekarang. Jadi tidak ada istilahnya Anda dari mana, Anda siapa,
yang kalau Anda Indonesia berarti saudara saya. Mungkin itu seperti itu. Jadi untuk kebangkitan nasional itu yang dulu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo merupakan tonggak perjuangan para pendahulu bangsa untuk melepaskan bangsa Indonesia ini dari belenggu penjajahan. Kalau kita sekarang sudah merdeka, mungkin bahasanya lain ya, bukan belenggu dari belenggu penjajahan, mungkin dari permasalahan nasional yang seharusnya kita selesaikan bersama, saling bergandeng tangan dengan mewarisi semangat para pendahulu kita dalam mencapai kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Mungkin itu sharing dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Atau mungkin Pak rekan saya, Pak Anang Doni, bisa menambahkan juga, silakan. Oh, Pak Anang sudah gabung ya? Ya, silakan Pak Anang. Oh ya, kebetulan Pak Anang sudah gabung ini. Ya, silakan Abang. Ini selamat datang ini Abang. Dari tadi saya cari Abang ini. Iya, ditunggu Pak Edi Kurniawan tadi. Tambahan penjelasan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Supriyono, karena kombinasi dua ahli di bidang hukum ini bisa membawa energi yang sangat luar biasa bagi kita. Silakan Abang dah. Ya, Bang Anang senior saya ini, Pak. Bang Anang. Siap. Ya, oke. Terima kasih. Maaf baru bisa bergabung. Oke. Untuk menambahkan dari apa yang telah disampaikan Pak Supriyo tadi, sahabat karib ini, bahwasanya memang dalam masa pandemi ini kita memerlukan semangat kebangkitan nasional. Terdengar ya suaranya ya? Dengar Bang. Ya. Kebangkitan nasional karena saat sebelum terjadi pandemi kita tahu sendiri bahwasanya rasa nasionalisme kita di kehidupan berbangsa bernegara ini kan sedang tipis kan ya. Tapi di saat kita mengalami pandemi ini kita jadi timbul rasa gotong royong seperti yang di dalam falsafahnya Pancasila kita, gotong royong, membangun kehidupan bermasyarakat kita menjadi lebih rukun ya, dengan adanya ya kalau di Surabaya ada namanya program itu Kampung Tangguh ya saat ini. Ini kita dari Surabaya, dari ada Kampung Tangguh yang memang dulu belum pernah ada istilahnya. Kalau dulu zaman mungkin Pak Dr. Hasan mungkin ada model siskampling dengan gardunya ya Pak ya. Tapi sekarang ini kan kita tidak ada gardu lagi ya. Tapi semangatnya untuk membantu dengan ada juga dari kelompok ibu-ibu dalam masa pandemi ini mungkin saling membantunya, ada model centelan ya, model centelan yang ditaruh di pagar-pagar itu, ada sembako, ada sayur-sayuran, jadi bahkan ada teman-teman yang mempunyai ide-ide kreatif seperti membuat tanaman hidroponik, hasilnya kalau dijual di pasaran mungkin akan sedikit hasil penjualannya, maka daripada buang percuma akhirnya bisa disalurkan melalui centelan-centelan itu tadi. Jadi dengan ada pandemi ini kebangkitan nasional kita semakin terpacu untuk membangun kebersamaan. Mungkin itu tambahan dari saya melengkapi dari materi yang telah disampaikan tadi. Terima kasih Pak Edi. Abang Anang Doni Irawan atas informasi dan tambahan amunisi yang diberikan kepada kita terkait dengan semangat kebangkitan nasional untuk menghadapi COVID-19 ini dalam konteks Pancasila dan konstitusi. Nah, saya melihat mungkin karena kalau di sini ini Abang lagi siang-siang bolongnya ini barangkali sudah pada mata tidak bersahabat ya, sehingga teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya barangkali. Nah, mungkin sebelum ini saya minta kepada pemateri barangkali untuk memberikan kesimpulan ya atau conclusion daripada tema yang disampaikan, agar kita paling tidak dapat memetik apa yang menjadi kata kunci dari materi yang disampaikan. Mungkin yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Hasan,
untuk memberikan conclusion terkait dengan materi yang disampaikan. Waktu dan tempat, silakan Bang Doktor. Terima kasih kepada Mas Edi. Jadi tujuan saya itu kan sebetulnya akan mensinkronkan, merelevansikan politik hukum yang dibuat oleh pemerintah itu dalam rangka menangani COVID-19 dan untuk mengatur new normal gitu. Nah, untuk semuanya itu bisa berhasil gitu. Artinya apa itu pelaksanaan new normal bisa berhasil, bisa produktif, kemudian kita tetap COVID itu tidak menjalar itu perlu adanya suatu perencanaan ya. Perlu suatu perencanaan, perlu adanya suatu koordinasi, perlu adanya suatu pembiayaan, perlu adanya partisipasi secara terus-menerus. Dan di sini diperlukan jadi COVID itu sebetulnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, oleh karena itu, mari protokol yang telah digariskan oleh pemerintah, kita ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan. Jadi protokol itu kita sosialisasikan, tapi tetap melakukan aktivitas. Ya. Saya kira itu yang secara garis besar begitu, yang dapat kami sampaikan. Demikian Mas Edi. Terima kasih. Kita akhiri. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Indri duluan. Silakan Ibu Indri untuk memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Bu Indri? Iya. Ya, silakan, Bu. Dengar, Mas? Oh, dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari materi kami ya, materi saya begitu, bahwa pandemi COVID itu faktanya itu menakutkan begitu bagi masyarakat Indonesia, dan rasa takut ini mengubah tatanan kehidupan ya, yang tadinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila kemudian bergeser seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan begitu ya. Kemudian dengan pergeseran ini begitu, karena COVID terus berlangsung, kemudian pemerintah mencanangkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, maka di era adaptasi kebiasaan baru inilah saatnya kita membumikan kembali ya nilai-nilai Pancasila agar melekat kembali menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Nah, dengan cara apa ya? Tadi dengan cara media sosial, kemudian salah satunya adalah dengan film pendek ya, karena film pendek ini sangat menarik gitu. Berisi pesan-pesan, kemudian sifatnya menghibur, tetapi sebenarnya di dalamnya ada nilai-nilai ya yang atau amanat-amanat bagi penontonnya. Dan film ini disesuaikan dengan usianya begitu. Jadi nanti ada film yang untuk orang tua, kemudian untuk remaja, untuk anak-anak. Kalau anak-anak mungkin bisa melalui kartun atau animasi-animasi gitu ya. Yang remaja itu memakai tema-tema remaja begitu, tapi yang berisi tentang nilai-nilai Pancasila itu. Dengan digunakannya film pendek sebagai media sosialisasi atau media membumikan karakter nilai-nilai Pancasila, diharapkan ya nilai-nilai Pancasila ini kembali melekat pada diri bangsa Indonesia gitu. Mungkin kesimpulannya begitu, Mas ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Indri. Selanjutnya sebelum ke Pak Supriyono, mungkin Bang Anang dulu yang baru hadir bisa memberikan tambahan informasi kepada kita terkait dengan materi yang Abang sampaikan. Waktu dan tempat, Bang, dipersilakan.
Baik, sebagai penutup ini ya Bang Edi ya. Iya Bang. Nanti akan ditambahkan Bang Supriyono ini ya. Oke, jadi pada prinsipnya dalam pandemi ini, ideologi kita Pancasila adalah sebagai satu-satunya ideologi yang memiliki landasan hidup sebagai perjanjian luhur dari para pendiri bangsa. Jadi tidak bisa Pancasila ini digantikan ya, apalagi dalam masa pandemi ini juga negara kita sedang ribut-ributnya membahas tentang RUU HIP ya, yang juga berganti menjadi RUU BPIP yang 16 halaman itu. Nah, tapi pada prinsipnya, kenapa kan sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga, kenapa RUU itu baru muncul di masa-masa pandemi seperti ini? Apakah menjadi suatu proyek dalam prolegnas yang RUU PKS saja sudah hampir 2 tahun masuk dalam pembahasan, tapi yang RUU HIP ini dalam prolegnas kok jadi masuk ya, di RUU PKS ditarik, RUU HIP masuk. Jadi seolah-olah kondisi masyarakat kita ini diabaikan dalam menghadapi pandemi ini. Jadi seolah-olah juga pemerintah ini menutup mata atas kondisi rakyatnya dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan kalau kita melihat di Pancasila itu kan kita butir-butirnya kan ada ya, walaupun tidak harus diperas menjadi Ekasila. Kan sudah jelas perjanjian luhur kita itu 5 itu sila ke-1 mengilhami, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam masa-masa ini seharusnya pemerintah juga peka ya, bukan hanya pemerintah saja yang minta diperhatikan, tapi rakyatnya pun juga diperhatikan. Masyarakat tidak perlu dibangun rasa nasionalismenya, tapi masyarakat sudah bangkit rasa nasionalismenya dengan misalnya ada tetangga yang melakukan isolasi diri, kita gotong royong membantu menyediakan makanan untuk tetangga kita yang sedang isolasi diri. Kadang juga dalam masuk ke perkampungan di Surabaya ya, yang saya jumpai itu masyarakat itu swadaya dalam membuat disinfektan ya. Masuk kampung ada semprotannya itu bahasanya ya, yang itu jadi masuk harus adanya termogan, itu juga swadaya masyarakat. Jadi di sini kan ada kegotong royongan ya, tidak harus melalui merubah ideologi Pancasila, tapi Pancasila sudah menjadi darah dagingnya di Indonesia ini. Tidak ada ideologi lain yang cocok di Indonesia selain ideologi Pancasila. Mungkin itu pendapat saya. Bang Edi, mungkin bisa ditambahkan Bang Supriyo. Ya, barangkali terima kasih Bang Anang. Mungkin Pak Bang Supriyono bisa menambahkan terkait dengan materi yang disampaikan, Bang. Silakan, waktu dan tempat diberikan. Halo. Ya. Silakan Bang Ono, kesimpulan ditambahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Bang Anan tadi sudah sangat jelas, dan juga Bu Indri, juga Pak Hasan. Jadi mungkin saya hanya menggarisbawahi dengan diskusi siang hari ini bahwa dalam kondisi apapun Pancasila akan tetap menjadi falsafah hidup kita, jadi dasar negara kita, di mana nilai-nilainya akan kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Dan terlebih tadi saya garisbawahi bahwa dengan mewarisi semangat kebangkitan nasional, kita akan menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga kita dapat
melaluinya dengan sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang kompak, sehingga apapun yang terjadi kita dapat menjalaninya dengan baik. Mungkin demikian, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Supriyono. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan dan menyaksikan secara langsung penjelasan dan paparan yang sangat begitu inspiratif dari Bapak Doktor, kemudian Bang Anang, Ibu Indri, dan Pak Supriyono. Mudah-mudahan itu dapat memberikan amunisi, nutrisi otak kita bersama dalam berpikir maupun dalam bertindak dalam kondisi situasi bangsa saat ini. Dan kita berharap mudah-mudahan musibah COVID-19 ini segera berlalu agar kita kembali bermesra dengan nuansa dan irama-irama yang suasana yang sebelumnya. Jadi itu doa kita bersama. Amin. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman panitia saya dimandatkan sebagai moderator ini mengucapkan permohonan maaf Pak Doktor, Bang. Sama-sama Mas segala Edi. salah dan hilaf kekurangan acara ini karena inilah keterbatasan kita. Karena atas segala keterbatasan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mau berbagi dengan kita semua. Semoga di kesempatan yang lain kita memberikan di kesempatan yang lain kita bisa berbagi baik dengan tidak hanya terkait dengan Pancasila juga dengan yang lain-lainnya. Demikian barangkali untuk kegiatan kita pada siang hari ini, insya Allah dalam waktu 1 hari 2 hari ini ada informasi dari panitia tadi, sertifikat akan dikirim ke email dari Bapak Ibu semuanya. Jika ada hal-hal yang nantinya berhubungan dengan panitia bisa dikomunikasi langsung dengan nomor yang sudah tersebar. Oleh karena itu kita sama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih Pak Doktor, Bang Anang. Terima kasih. Kami tunggu. Siap, terima kami kasih tunggu sekali. jalan-jalan di Mataram nanti. Ya, insya Allah. Saya siap. Kemarin saya sudah di sana kok, Mas. Jalan-jalan ke Mataram, Pak. Terima Ya, kasih kemarin. banyak, Pak. Siap, kabari nanti, Pak. Materi. Pak Pak Edi. Pak Edi. Siap. Proceedingnya Siap, kapan Pak. luncur ya? Alhamdulillah. Nanti akan disampaikan, Pak, Oh, oleh panitia. jadi proceedingnya dalam Yang bentuk jelas terkait dengan PDF ya? informasi yang berhubungan dengan acara, nanti panitia tetap akan konfirmasi. Proceeding dalam Bagi bentuk teman-teman PDF. yang sudah memasukkan tulis. Gimana? Proceeding dalam bentuk PDF, Pak. Nanti panitia akan sampaikan, Pak. Alhamdulillah. Oh, dalam WA group kan? Universitas Mataram, Pak. Ya, insya Allah nanti dua grup dan email juga. Oh ya, Pak. Makasih banyak, Siap. Pak. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak izin live. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Bang Anang. Dokter. Ya, Bang Edi. Terima kasih, Bang Rio. Terima kasih, Pak Kolaborasi lagi nih kayaknya nih. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang. Siap. Salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya Wabarakatuh. taruh di Pak Kodar telat masuk tadi. Mohon maaf, Pak. Yang jelas tulisannya sudah di teman-teman panitia. Oke.